Kalau kita ingin dipilih, diangkat oleh Allah SWT sebagai kekasihnya, maka ikra, membaca lisan kita, baca ucapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdi lirrasyad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas syiratal mustaqim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil khadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, khususnya kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujiarnato yang saya taati dan saya muliakan, yang saya hormati kepada Bapak Haji Siddiq selaku Ketua Yayasan Al-Ma'ruf, dan kepada admin Alam Hikmah yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa di rumah dimanapun berada yang saya hormati pula. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat dengan harapan mudah-mudahan di pertemuan kita pada malam hari ini, di dalam majelis yang penuh barokah ini, dan di bulan yang penuh keberkahan ini, sekaligus kita mengkaji ilmu hikmah, yang mana ilmu hikmah ini sangat kita butuhkan di dalam kita hidup di dunia yang hanya sekali ini. Sebab hadirin, hakikat kita hidup di dunia ini sebenarnya kita ini dalam keadaan tersesat, dalam keadaan tidak tahu jalan. Makanya kita ini diwajibkan oleh Allah 17 kali untuk berdoa setiap kita sholat. Yang kita minta apa? Ihdinas syiratal mustaqim,
tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini artinya kita hidup di dunia ini dalam keadaan tidak tahu jalan. Maka dengan ilmu hikmah niki merupakan cahaya, sehingga dengan cahaya itu menerangi langkah-langkah kita untuk sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Makanya apa sih ilmu hikmah itu? Ilmu hikmah itu adalah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis dengan kebaikan yang menembus batas syariat hingga sampai pada titik hakikat dan makrifat, sehingga menjadikan diri kita menjadi pribadi seseorang yang cerdas dan menjadi pribadi seseorang yang arif atau bijaksana. Ini ilmu hikmah dan ini kita butuhkan. Ya, mudah-mudahan hadirin kita semuanya ini dipilih oleh Allah SWT dalam hidup yang hanya sekali ini. Kita benar-benar ditunjukkan jalan yang lurus, sehingga dengan ilmu-ilmu itu ujung hidup kita dipilih sehingga selamat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa saat ini kita sudah di penghujung Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita koreksi. Adakah athar atau bekas di dalam kita melaksanakan bulan Ramadan, mengejarkan amal-amal ibadah? Adakah berkas tercetaknya akhlakul karimah? Apalagi di ujung Ramadan ini, balasan Allah adalah itkum minan nar, terbebas dari neraka. Maka kita tengok ucapan kita, hadirin. Apakah ucapan kita ini benar-benar menunjukkan ucapan yang jauh dari neraka, artinya dekat dengan surga? Ataukah ucapan kita ini menunjukkan ucapan yang jauh dari Allah, ucapan yang berbibit neraka? La yasma'una fiha lawaw wala ta'zima illa qilan salaman salama. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Waqiah. Teng mriku oleh Allah ditunjukkan bahwa tanda-tanda orang itu calon-calon surgawi itu tidak ada ucapan maupun omongan yang sia-sia. Bahkan tidak ada ucapan ataupun omongan yang mengandung dosa, tidak ada di sana. Illa qilan salaman salamah, kecuali hanya ada ucapan ataupun omongan yang mengandung keselamatan, yang mengandung kebaikan. Ini tanda-tanda seseorang itu itkum minanar, terbebas dari neraka. Maka kita tengok ucapan kita, hadirin. Kita tengok ucapan perbuatan kita. Harus betul-betul kita koreksi.
agar kita tidak menjadi orang yang rugi, tidak menjadi orang yang bangkrut dalam urusan akhirat. Iya, kalau urusan dunia katakan bangkrut, itu masih ada kesempatan bangkit. Tapi kalau urusan akhirat, kalau tidak betul-betul koreksi, kalau kita sudah masuk ke liang kubur, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa hidup berbenah diri. Oleh karena itu hadirin, betul-betul kita koreksi hasil dari kita melaksanakan Ramadan ini. Sudahkah tercetak lesan, ucapan yang baik, ucapan yang menunjukkan idgham minan nar? Sudahkah tercetak akhlak kul karimah yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya mengambil pelajaran. Bila kula njenengan dipilih oleh Allah, saya mengambil pelajaran. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu walaupun sebenarnya sudah menjabat Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan, tapi berhubung beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh bagi kita selaku umatnya, akhirnya oleh Allah dibuat contoh. Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi oleh Allah, beliau itu berkholwat 40 hari di dalam gua Hira, zuhud, lesannya poso dari ucapan-ucapan yang jelek. Beliau zuhud, ini mau diangkat menjadi Nabi, dipilih diangkat menjadi Nabi. Padahal beliau sudah menjabat Nabi, tapi berhubung uswatun hasanah sebagai pelajaran bagi kita. Di situ khalwat 40 hari, akhirnya malaikat Jibril turun menampakkan diri sebagai manusia yang bagus, yang ganteng. Apa wahyu yang pertama diberikan kepada Rasul untuk mengangkat sebagai Nabi, untuk uswatun hasanah bagi kita? Beliau diberi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Kanjeng Nabi disuruh membaca. Jadi kula jenengan kepingin diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah, ujungnya idgham minan nar, ujungnya takwa. Iqra, baca. Lesan kita bagaimana setiap harinya? Apakah penuh ghibah? Apa penuh fitnah? Iqra, baca akal pikiran kita. Apakah masih penuh suudzon? Iqra, baca hati kita. Apakah ada banyak pengakuan-pengakuan? Kalau ini ada, tidak dipilih kula jenengan untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari Kanjeng Nabi ketika diangkat menjadi Nabi, ini belum diangkat menjadi Rasul. Beliau diberi Iqra, disuruh membaca. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan ditunggu oleh Kanjeng Nabi. Mengapa wahyu itu belum turun juga? Kanjeng Nabi bertanya-tanya, apakah benar itu malaikat atau lain, atau jin dari golongan jin? Kanjeng Nabi galau saat itu. Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Kanjeng Nabi akhirnya dengan galau itu naik lebih tinggi lagi ke Gua Hira, sampai ke puncaknya Gua Hira itu. Akhirnya disitulah Kanjeng Nabi dengan rasa cemas, dengan rasa galau, terdengar suara dari atas, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah,
tengoklah ke atas. Tatkala Kanjeng Nabi melihat di atas, ternyata malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat yang bersayap. Disitulah akhirnya Kanjeng Nabi lari ketakutan karena melihat Jibril menampakkan diri sebagai malaikat yang bersayap, yang sebelumnya datang sebagai wujud manusia, tapi yang dilihat ini adalah berwujud sebagai malaikat yang bersayap. Sehingga Kanjeng Nabi lari ketakutan pulang ke rumah. Akhirnya dengan memakai selimut itulah sedikit mengurangi rasa takut. Jadi golek kula jenenganku mengalami takut, kalau kita mengalami takut dengan berselimut itu sedikit mengurangi rasa takut. Nah, Kanjeng Nabi saat itu suara Jibril itu masih tetap terdengar di telinga Kanjeng Nabi, dan wahyu yang kedua turun sebagai perintah Rasul dengan berbunyi ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun lalu beri peringatan, warabbaka fatahhir, dan agungkanlah Tuhanmu, dan seterusnya. Tapi saya tidak membahas ini. Intinya yang di awal tadi, kalau kita ingin dipilih, diangkat oleh Allah SWT sebagai kekasihnya, maka ikra, membaca lisan kita, baca ucapan kita. Oleh karena itulah hadirin yang saya hormati, maka kula kali panjenengan ini harus betul-betul membersihkan diri. Makanya perlu mujahadah. Mujahadah ini artinya memotong diri dari segala sifat-sifat yang jelek, Pak. Apalagi nanti di ujung Ramadan ini kita la'allakum tattaqun, tercetaknya sebagai orang yang bertakwa. Dan makna takwa itu apa sih? Takwa itu kalau makna umum ya, itu adalah takut kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ini makna takwa secara umum. Tapi kalau menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, hadirin, takwa itu adalah di mana seseorang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga perbuatannya agar tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat, agar tidak terjerumus di dalam jurang dosa, sehingga menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna takwa menurut Abu Hurairah radhiyallahu an. Berarti makna takwa, bila kita ini mampu menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang jelek, mampu menjaga tangan kita, kedua tangan kita dari tulisan-tulisan yang berbau fitnah, berbau ujaran kebencian, dan mampu menjaga hati kita dari kesombongan, dari kesirikan, dari iri dengki dan lain sebagainya, agar tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat, agar tidak terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita koreksi, hadirin yang saya hormati. Sudahkah kita mampu menjaga lisan kita di akhir bulan Ramadan ini, hadirin?
Sudahkah kita mampu menjaga tangan kita dari tulisan-tulisan yang jelek? Dan sudahkah mampu menjaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, berarti belum menunjukkan takwa. Dan takwa ini tempatnya di hati, hadirin. Kata Kanjeng Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati, di sini. Sambil menunjuk dadanya 3 kali. Berarti urusan takwa itu adalah urusan kebersihan jiwa. Urusan kebersihan jiwa. Maka ibadah Ramadan kita di selama Ramadan ini kalau tidak menjadikan hati yang bersih, ya ini masih belum kategori takwa, hadirin. Mestinya Allah menurunkan semua ibadah-ibadahnya, ini ya, Allah menurunkan semua ibadah-ibadahnya, mulai dari sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini tujuannya agar hati ini bersih. Hati ini bersih. Yang mana kata Rasulullah, bila hati ini bersih, hati ini baik, maka akan tercetak ucapan yang baik, tercetak akhlak yang baik. Tapi bila hati ini kotor, walaupun kita beribadah di bulan Ramadan, tapi bila tidak bisa menjaga hati, maka Ramadan kita tidak akan menjadikan dekat kepada Allah, tapi dengan Ramadan itu kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Ini makanya malaikat itu hanya memberi rekomendasi soal kita, soal kebaikan kita. Ketika nanti di hadapan Allah, ya Allah, ini loh catatannya si fulan, kebaikannya istiqomah, puasanya istiqomah, ibadahnya luar biasa, ini diberikan oleh Allah. Akhirnya oleh Allah dilihat catatan itu. Setelah dicek catatan Allah, dilihat hatinya, karena Allah melihat hamba itu dari hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa jasamikum walaki yanduru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hatinya. Begitu bila hati ada tertanam bangga diri, maka dicoret amal kebaikan kita selama 70 tahun. Al-ujabu la yuhbitu amal sab'ina sana. Dicoret itu. Apalagi bila ditemukan perasaan merasa baik, ditemukan perasaan merasa memiliki kemampuan dan kekuatan, merasa alim, merasa sudah selamat, syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dicoret semuanya catatan ibadah kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memiliki kebencian kepada yang lain. Innal hasada ya'kulal hasanati kama ta'kulun narul khatok. Kebencian, iri, dengki kepada yang lain itu menghapuskan amal-amal ibadah, seperti halnya api yang membakar kayu-kayu yang kering. Maka butuh mujahadah. Mujahadah itu memotong diri dari sifat-sifat yang jelek, memotong diri dari sifat-sifat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mujahadah. Makanya ada mujahadah lahir, ada mujahadah batin. Nah, dengan apa kita mujahadah? Banyak alatnya. Dengan zikir bisa. Nah, kebetulan kita di sini dengan memakai sholawat, karena dengan sholawat ini juga ada dawuhnya, ada kisah
yang dikisahkan oleh Syekh Al-Hafidh Abi Nu'aim dalam kitab Syifaul Asqam. Di situ Nabi Musa bertanya pada Allah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa," kata Allah, "apakah engkau ingin aku lebih dekat kepadamu dari dekatnya kalammu terhadap lesanmu, dari dekatnya pandanganmu terhadap matamu, dari dekatnya rohmu terhadap jasadmu?" Dijawab oleh Nabi Musa, "Iya benar wahai Allah." Terus dijawab oleh Allah, "Maka perbanyak membaca sholawat kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sholawat perbanyak, tapi sholawat yang mana? Sholawat yang wa anta fihim, yang di dalamnya ada Rasulullah, sehingga kemanapun kita berada, hati senantiasa bersama Rasul. Sholawat yang di dalamnya benar-benar mengikuti jejak Rasul. Kalau Rasulullah ke barat, kita ikut ke barat. Kalau Rasulullah ke timur, kita ikut timur. Kalau Rasulullah senantiasa tawaduk merendah, maka kita harus meniru tawaduk dan rendah. Kalau Rasulullah senantiasa kasih sayang, kita harus seperti itu. Kita harus kasih sayang kepada yang lain. Ini yang dikatakan benar-benar mengikuti Rasulullah. Jangan sampai kita hanya membaca sholawat, tapi hati kita jauh dari Rasulullah. Sholawat kita baca, tapi akhlak kita malah jauh dari Rasulullah. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, pemirsa di rumah dimanapun berada, intine hadirin, marilah Ramadan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu kita jaga hati kita, kita bersihkan lesan kita bersihkan hati kita agar benar-benar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit bercerita, ya sedikit ini dikisahkan Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah. Itu orang yang khusus, beliau diangkat menjadi Ghaus atau Sultanul Aulia, seorang wanita satu-satunya. Itu bukan karena apa, tapi karena kerendahannya, karena merasa kecilnya di hadapan Allah. Dia selalu merasa kekurangan, walaupun ibadahnya banyak, dia selalu merasa kekurangan. Sehingga digambarkan di situ sajadahnya itu basah dengan air matanya. Berarti bila kulonjanku benar-benar ingin mendapatkan fadl dari Ramadan kita ini, mari di samping kita melakukan ibadah, kita latih hati kita merintih, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kerendahan man tawadhu'a rafa'allah, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu aja hadirin yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat, diridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa min ghausi hala zaman an-nadra wal barokah wal karomah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.